Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Eh, Kembali lagi kita di acara apa ya kita sebutnya Setar Membahana. Jadi Selasa Pintar membawa hikmah dan berkah dan harapan. Nah, ini adalah pertemuan ketiga ya. Kita ketiga, biasanya hybrid dari Sekre, tapi memang karena ini libur juga, jadi kita lebih banyak offline, lebih banyak online-nya. Sudah gabung beberapa dan memang ini kita apa namanya rekam kemudian di upload di YouTube biar teman-teman bisa ikut menikmati lah acara kita ini gitu. Dengan bersama kita sudah ada dua pembicara, yaitu yang pertama Mas Abdul Rahim, yang kedua Mas Uda Rudi Maulana. Nanti memang kesempatan ini kita adakan utamanya adalah untuk networking, yang selain networking juga untuk belajar gitu ya, sehingga diharapkan masing-masing pembicara bisa menyampaikan perjalanan bisnisnya dan bisnisnya itu sendiri gitu ya, kemudian juga layanan yang mungkin bisa saling dikolaborasikan dengan teman-teman terutama di dunia startup. Sekarang kita langsung lanjut dulu ke Uda Rudi. Silahkan bisa share screen-nya Uda Rudi kalau diperlukan. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya rekan-rekan dari Ganesha Startup Club ya. Sebenarnya saya waktu itu agak bingung juga dihubungi waktu itu untuk sharing gitu ya. Sharing apa, bisnis atau sharing tentang startup atau gimana. Tapi saya melihat sebuah kesempatan baik ya. Jadi Ganesha Startup Club ini, kalau lihat dari namanya kan berarti kumpulan dari startup-startup yang dibangun oleh alumni ITB. Artinya ini komunitas keren banget ya. Komunitas orang-orang hebat yang ingin membangun sebuah bisnis yang akan membuka lapangan kerja buat banyak orang nantinya pastinya. Kita tahu bahwa sekarang sulit sekali mencari kerjaan baru ya, apalagi dengan krisis COVID tahun 2022. Tadi Mas Rudi tadi juga bilang, yang Rudi satu lagi tadi, mengatakan bahwa banyak bisnis yang terhambat gara-gara COVID ya, sejak tahun 2020 tadi kemarin. Nah, itu imbasnya ke lapangan kerja tuh. Nah, butuh orang-orang alumni yang mau membuka bisnis, ya enggak? Nah, saya mau sharing pengalaman proses membangun bisnis. Kalau tadi Mas Abdurrahman sharing tentang produknya, layanannya, ya kurang lebih tentang bisnis yang beliau bikin ya. Tapi kalau saya perluas areanya. Jadi pengalaman kita membangun bisnis, saya ingin share, siapa tahu bisa menjadi referensi bagaimana teman-teman startup klub di Ganesha ini ingin membangun bisnis juga nantinya, atau ingin membantu teman-teman lain membangun bisnis. Jadi kurang lebih tujuan presentasi saya hari ini seperti itu. Oke ya, saya share dulu slide-nya. Bisa share screen nggak? Bisa, bisa. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, sip. Oke, jadi nama slide-nya saya tulis Strong Support System untuk New Business. Ini adalah salah satu yang kita lakukan dalam pengembangan startup-startup di internal Proxys. Nah, ini mungkin agak heran nanti kok Proxys punya program pengembangan startup-startup. Ya, jadi Proxys itu sebenarnya lahir dengan cara menumbuhkan banyak-banyak startup di dalamnya, banyak bisnis di dalamnya. Jadi dari satu bisnis,
Sekarang kita terdiri dari 14 perusahaan, 14 PT di dalam proses itu, dengan 30 kurang lebih 20 lebih lah bisnis unit ya. Oke, agendanya saya akan coba sharing bagaimana proses memulai bisnis. Kemudian nanti kalau ada waktu, sebenarnya saya ingin diskusikan peluang sebuah komunitas seperti Ganesha Ganesha Startup Club atau Ikatan Alumni ITB untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung perkembangan startup-startup di alumni ITB. Sebenarnya ada peluang besar dan bagus sekali di situ. Kemudian ada juga share tips-tips untuk yang baru bikin bisnis. Tapi nanti tergantung waktu ya. Oke, latar belakang topik bahasan ini ya, banyak rekan-rekan yang sudah berinvestasi bisnis dan juga ada yang ingin memulai ya bisnis di masa yang akan datang. Nah, saya ingin diskusikan bagaimana pengalaman rekan-rekan semua nantinya pastinya. Proksis sebagai usaha layanan bidang manajemen terintegrasi. Jadi kita di solusi manajemen, dari dulu kita fokusnya benar-benar solusi manajemen, tapi solusi manajemennya terintegrasi dari A sampai Z, mulai dari IT, HR solution, kemudian business process, strategic consulting, kemudian marketing solution juga ada, digital marketing juga ada, terus HSE, safety, project management, lengkap, jadi solusi manajemen. Pendirinya saya angkatan 92, ditemanin partner saya sebagai co-foundernya, namanya Bung Roni, Elektro 92, ini 92 ya, dua-duanya. Praxis memiliki strategi pertumbuhan bisnis dengan cara melahirkan banyak bisnis. Jadi salah satu strategi kita untuk tumbuh, kita lahirkan banyak bisnis. Nanti saya share kenapa strategi ini yang dipilih. Tapi kalau kurang lebih alasannya adalah gini, kalau kita melahirkan produk baru, itu juga bisa tumbuh, tapi dia nggak bisa tumbuh drastis. Kalau ingin tumbuh drastis, biasanya dengan melahirkan bisnis-bisnis baru. Nah, prinsip ini, pertumbuhan ini penting ya, karena pertumbuhan itu adalah obat anti kematian. Kalau sesuatu yang tumbuh, berarti hidup dong. Bunga itu kalau daunnya bagus, mekar, kita aman ya, kita senang, kita tenang kan, wah ini tumbuh nih bunga kita. Tanaman kita ini tumbuh. Tapi kalau udah mulai coklat, mulai meriang gitu kan, tanaman kita udah mulai khawatir ini bakal mati. Nah, jadi sesuatu yang tumbuh itu pasti sulit untuk mati. Maka kita menyebut pertumbuhan itu adalah obat anti kematian. Jadi kalau teman-teman semua punya bisnis, kalau tidak tumbuh, nah ini harus khawatir nih. Karena kalau udah, apalagi kalau flat gitu ya, grafiknya flat, nah ujungnya pilihannya dua kan di ujungnya. Naik apa turun gitu aja kan. Nggak mungkin flat selamanya itu. Itu melawan hukum normal itu. Normalnya itu selalu sesuatu itu pasti turun. Kalau enggak, kecuali ada effort dan energi khusus yang kita tambahkan, dia bisa naik lagi. Tapi kalau tidak ada energi yang ditambahkan, normalitinya dia pasti turun. Makin tua, makin aus, kalau mesin-mesin itu makin tua, makin banyak orang yang lalai, tidak disiplin kalau manusia. Makanya proses itu normalnya biasanya akan turun. Nah, jadi kalau bisnis kita flat, nanti ancamannya adalah turun dan kemudian mati. Jadi kita selalu punya prinsip seperti itu, tumbuh sebagai obat anti kematian. Nah, rata-rata proses itu melahirkan satu bisnis per tahun. Semoga bisa jadi bahan referensi nih untuk Ganesha Startup Club, bagaimana strategi proses menumbuhkan bisnis ya. Jadi sharing hari ini akan fokus tentang pengalaman membangun bisnis baru ya, dan menumbuhkannya. Secara pribadi saya terlibat di membangun kurang lebih 15 perusahaan dalam 16 tahun terakhir. Di dalamnya termasuk 30 unit bisnis di dalamnya. Dan tingkat keberhasilannya sih alhamdulillah bagus ya. Yang gagal mungkin ada kurang lebih ada 1 atau 2, tapi nggak lebih dari 2 yang gagal. Jadi tingkat keberhasilannya ya lebih dari 90% bisnis-bisnis yang kita bangun dalam 15 tahun terakhir. Oke, jadi Proxis menggunakan bisnis baru sebagai strategi pertumbuhannya tadi ya. Nah, alasannya kenapa? Salah satunya gini, di bidang jasa seperti Proxis, kita kan tadi saya sudah bahas ya, kita kan menyediakan solusi manajemen terintegrasi ya. Ini kalau dilihat di sebelah kanan tuh, lingkaran sebelah kanan itu adalah unit-unit bisnisnya.
Jadi kalau PT-nya sekarang total ada 14. Itu kalau Proxys saja. Tapi kalau tadi pengalaman saya membangun bisnis itu kurang lebih ada sekitar 15-16 PT yang 3. Tapi kalau di Proxys saja, jadi karena di luar Proxys ada juga PT-PT yang saya bangun. Kalau di Proxys saja itu kurang lebih ada 14 PT saat ini dengan bisnis unit 20 lebih. Nah, di bidang jasa solusi manajemen itu sulit kalau kita tumbuh drastis dengan hanya melahirkan produk baru. Produk baru biasanya hanya lebih banyak bermanfaat untuk membuat layanan kita bisa sustain, tetap inovasi. Jadi inovasi produk itu supaya customer tetap repeat order, supaya tetap akses di market, supaya bisa mengalahkan kompetisi. Tapi itu tidak bisa membuat kita tumbuh di atas 20%. Kalau kita ingin tumbuh 50%, apalagi 100%, cara yang paling gampang adalah bikin bisnis baru. Ya, tapi Proxys bikin bisnis barunya ada strategi. Kita nggak bikin bisnis beda-beda, selalu leverage bisnis yang bisa mengungkit bisnis satu sama lain. Jadi karena kita Proxys itu adalah solusi bisnis dan manajemen, pastinya bisnis baru yang kita buat terkait solusi bisnis dan manajemen, ya nggak? Jadi kita Proxys nggak bikin bisnis rumah makan Padang misalnya, nggak bikin dia. Atau bisnis tadi pakaian atau clothing, kita nggak bikin. Karena tidak terkait dengan fokus kita sebagai solusi bisnis dan manajemen. Jadi bisnis-bisnis barunya cari yang bisa mengungkit leverage. Nah ini bisa juga buat teman-teman semua nanti kalau mau mengembangkan bisnis-bisnis baru, cari yang bisa saling mengungkit. Jangan terlalu diverse, jangan terlalu berbeda. Jangan niru-niru konglomerat gitu. Konglomerat kan udah gede dia ya, bisa lah beda-beda. Bikin pabrik semen, bikin pabrik makanan, bikin minimarket, bikin bank, suka-suka dia lah. Tapi duitnya banyak, dia udah kuat, perbedaan bisnis nggak ada masalah bagi dia. Tapi kalau bisnis-bisnis baru, startup, atau yang sedang tumbuh, ingin tumbuh, kalau ingin bikin bisnis baru, jangan terlalu berbeda dengan bisnis intinya. Sehingga nanti dia bisa saling mengungkit, leverage. Nah, ya. Oke. Nah, kita menggunakan, ini grafik pertumbuhannya, Proxys dalam 16 tahun terakhir. Tadi saya sudah bahas ya, pertumbuhan itu adalah obat anti kematian. Jadi kalau kita lihat grafiknya, awal-awal bisnis selalu begitu, agak flat dulu. Itu learning curve, biasanya learning curve bisnis baru seperti itu ya. Jadi kalau 2005, 2007, 2008, 2009 yang di bawah ini, dia agak flat, tapi tumbuh pelan gitu, karena masih belajar. Learning curve organisasi, selalu begitu. Nah, habis itu dia masuk ke grafik pertumbuhan. Nah, Proxys, alhamdulillah pertumbuhannya selalu tumbuh ya, tapi ada pertumbuhan yang sangat agresif, itu dengan grafiknya nyaris eksponensial itu ya, antara 2009 sampai 2013 itu. Memang itu 2010 itu ada titik awal Proxys sampai sekarang. Nah, kemudian ada beberapa poin kita pertumbuhannya nggak terlalu besar, tapi masih tumbuh. Yaitu di tahun, kalau kita lihat mungkin di 2013 sampai 2014, antara 2017 sampai 2018. Itu betul sekali karena bisnis itu kalau tumbuh terus, terlalu drastis, dia juga exhausted, kelelahan orang-orangnya nanti. Jadi ada titik-titik poin tertentu, kita harus ngerem pertumbuhan. Atau orangnya ngerem diri sendiri, resign, berhenti, keluar karena udah capek. Itu akan terjadi. Nah, yang menarik adalah di tahun 2020 nih, drop ya, satu-satunya drop. Itu sama dengan Mas Rudi Andriana tadi, gara-gara COVID. Tapi alhamdulillah dropnya tidak besar, kurang lebih sekitar 30% saja. Nah, secara total Proxys masih profit. Ini juga salah satu manfaat punya beberapa bisnis. Ketika satu marketnya terganggu karena COVID, justru ada produk-produk lain di zaman COVID malah tumbuh tuh. Jadi ada sebenarnya anggota member perusahaan Proxys ada yang di zaman COVID kemarin malah dia tumbuh, malah naik. Nah, pertumbuhan itu bisa nutupin tadi yang tidak bagus di zaman COVID. Oke, ya sekali lagi dibantu oleh kesuksesan bisnis baru yang diciptakan.
Nah ini studi-studi udah banyak di-share orang ya. 20% bisnis mati di tahun pertama, 50% mati setelah tahun kedua. Jadi 30% tahun kedua, 50% setelah 5 tahun. Kemudian hanya berapa dia bilang 30% ya yang melewati 10 tahun. Ini masih bagus banget. Di survei-survei sebelumnya ada yang mengatakan malah 50% bisnis mati sebelum 2 tahun. Dan hanya 10% bisnis baru ya, bisnis baru maksudnya. Kalau bisnis konglomerat nggak masuk statistik ini ya. Bisnis baru, startup, small, medium enterprise gitu. Hanya 10% bisnis yang melewati 10 tahun. Ya. Nah, tapi tadi alhamdulillah bisnis-bisnis yang kita bikin di Proxys yang kita inkubasi itu tingkat kesuksesannya alhamdulillah di atas 90% yang berhasil. Oke, jadi apa yang kita lakukan? Pertama kita harus bangun tim dulu. Bangun tim ini penting ya. Kalau bisnis kalau dikerjakan semuanya sendiri itu sulit untuk berkembang ya. Nah, ini kata kuncinya salah satunya ini. Bisnis hebat karena tim, bukan karena CEO-nya atau founder-nya. Jadi kalau saya katakan begini jangan tersinggung ya. Maaf para founder. Jadi kalau bisnis Anda sukses bukan gara-gara Anda. Kalau bisnisnya gagal juga bukan gara-gara Anda. Tenang aja. Bisnisnya sukses karena timnya hebat. Bisnisnya gagal karena timnya nggak hebat. Nah, jadi saya sering juga mengatakan begini kepada para founder, CEO, maaf, saya sekali mohon maaf, pisan. Bottleneck bisnis terbesar itu bukan di customer, bukan di manajer, bukan di tim. Bottleneck terbesar bisnis itu justru di CEO atau foundernya. Jadi kadang kita sendiri yang jadi penghambat bisnis kita maju tuh. Waduh, apa maksudnya tuh? Iya benar, kita kadang-kadang jadi penghambatnya. Jadi contohnya begini, kita ini kan kompetensinya terbatas ya nggak? Nggak mungkin kita jago semuanya kan? Nggak mungkin lah, nggak ada itu. Kisah-kisah Superman, Spider-Man, itu kan kisah dongeng ya. Di dunia nyata kan nggak ada ya. Thanos itu kan nggak ada. Avengers itu kan nggak ada. Nah, nggak ada orang yang Superman gitu. Ya. Jago semuanya itu nggak ada. Nah, masalahnya adalah orang yang jadi CEO atau founder tadi, dia nggak sadar kelemahan dia di mana, kekurangannya dia di mana. Sehingga dia kerjakanlah semuanya sendiri. Sehingga gagal. Karena dia nggak jago di semua bidang kan. Itu akibatnya dia kan sebenarnya yang jadi bottleneck sebenarnya. Bayangkan kalau dia punya partner, punya tim, punya karyawan atau tim yang membantu mengisi area kelemahannya dia. Yang tadinya jadi bottleneck, ada solusinya. Karena dihandle oleh orang yang lebih mampu sekarang. Itu terjadi di banyak startup ya. Nah, tapi ada masalah baru berikutnya, katanya begini, tapi kan kita modalnya kecil, nggak sanggup merekrut tim, nggak sanggup meng-hire tim, ya nggak? Nah, nanti kita bahas. Oke, tapi itu dulu yang kita lakukan ya. Nah, jadi Proxys, ini bukan tips ya, ini sebenarnya kita sharing. Itu yang kita lakukan di Proxys. Jadi kita membangun tim. Jadi saya selalu nulis konsep, jadilah powerless leader. Waduh, ini orang marah lagi nih. Biasanya leader itu harus punya power. Ini malah direktur, CEO disuruh powerless. Maksudnya begini. Kan tadi kita udah bahas bahwa kesuksesan bisnis ditentukan oleh kehebatan tim. Ya. Founder CEO itu apa? Dia partner, dia bagian dari tim. Nah, ubah sudut pandang kita daripada fokus membuat diri sendiri hebat. Kadang-kadang kita ini kan selalu begitu ya. Waduh, saya harus hebat, saya harus belajar marketing, saya harus belajar keuangan, saya harus belajar bisnis, saya harus belajar investasi, saya harus belajar banyak banget yang harus dipelajari kan. Betul nggak? Semua pasti pengen begitu, para founder dan CEO. Pastilah ya. Nah, tapi itu sebenarnya kurang pas. Yang lebih pas lagi, ubahlah sudut pandang kita. Daripada fokus membuat diri sendiri hebat, lebih baik fokus membuat timnya menjadi hebat. Beda kan? Ketika kita fokus pada diri sendiri,
Ya kita aja yang belajar terus-terusan. Anak buahnya belajar apa? Nggak belajar, nggak berkembang, nggak dipikirin malah. Nah, cobalah fokus membuat mereka menjadi tim yang hebat. Dia kurang jago apa pemasaran, kita ajarin, kita cari mentornya, kita coaching dia. Dia kurang jago keuangan, kita cari yang jago keuangan, ajarin dia keuangan. Dia kurang jago leadership-nya, kita ajarin dia supaya jadi leader yang baik. Dia kurang jago desainnya, kurang jago produksinya, kurang jago proyeknya. Kita ajarin supaya jago semuanya. Sehingga waktu kita lebih banyak habis membantu mereka menjadi hebat. Tidak banyak fokus pada diri kita. Nah, sehingga ketika mereka jadi hebat, otomatis kita akan menjadi leader yang hebat juga. Jadi tenang aja, kita tetap akan ikut hebat. Karena kan orang kan mengatakan begini kan, leader yang hebat adalah orang yang menghasilkan leader-leader yang hebat kan. Itu udah pasti. Jadi kita semua CEO, founder, otomatis akan ikut jadi orang hebat kok ketika punya tim hebat. Nah, jadi buat tim, jadi saya selalu memisahkan dua, core team sama tim besar. Kenapa dipisahkan dua? Jadi tim bisnis itu kadang-kadang tadi kan nggak sanggup membentuk karyawan yang terlalu banyak karena masih baru, modalnya belum banyak. Bentuk aja tim kecil, core team istilahnya. Nanti tim besar itu tidak harus di-hire, nggak harus full-time. Tim besar itu bisa by project, bisa partnership, bisa kolaborasi, bisa outsourcing. Bisa macam-macam caranya. Tapi mereka tim kita juga, kita sebut tim besar. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi, gimana caranya kalau modalnya dikit? Jadi kita bagi dua tim kecil sama tim besar, core team dan tim besar. Ya. Nah, tim besar tadi saya sudah jelaskan bisa diisi oleh kolaborasi, partnership, kerjasama, dan seterusnya ya. Sekarang era kolaborasi, jadi harusnya para pengusaha kecil itu rajin berkolaborasi. Karena konglomerat aja berkolaborasi ya. Kemarin saya pernah share juga itu ada Bank Neo ya, kalau nggak salah yang punyanya Khairul Tanjung tuh, Bank Mega. Bayangkan seorang Khairul Tanjung, Bank Mega yang katanya 100 pengusaha terkaya di Indonesia, mungkin nomor berapa sekian, 30-an, 20-an, saya nggak ingat. Untuk bikin Bank Neo tadi, bank digital tadi, saya lupa nama banknya, pokoknya dia bikin bank digital, itu dia berkolaborasi loh. Ada toko Bukalapak juga invest di situ, terus Jarum invest di situ, terus kemudian ada banyak sekali perusahaan-perusahaan venture capital yang invest di situ. Nah, bayangkan seorang konglomerat aja berkolaborasi untuk membentuk sebuah tim yang di bank digital tadi. Masa kita yang masih kecil sok-sokan semuanya kerjakan sendiri gitu. Katanya duitnya terbatas. Ya enggak? Berarti bisa lakukan dengan kolaborasi. Nah, Proxys lakukan itu. Kita lakukan kolaborasi dengan ada core team, kemudian ada kolaborasi tim besar, kemudian ada lagi kolaborasi yang disebut dengan ekosistem. Jadi ada kurang lebih 3 layer kolaborasi yang kita buat. Nah, tim bukan hanya yang kita hire full time, tadi kita udah bahas ya. Yang full time itu bisa kita jadikan core team. Itu yang dilakukan oleh Proxys ya. Kita membangun tim. Jadi bangun core team kecil dengan mindset sebagai inkubator. Jadi maksudnya gini, cara kita membangun tim di Proxys itu kita gunakan mindset seperti inkubator. Jadi mereka kita tumbuhkan, kita jadikan diri kita sebagai wadah untuk mereka tumbuh. Dengan target mereka bisa menjadi leader-leader bisnis di masa depan. Jadi seolah-olah kita jadi inkubator mereka supaya nanti menjadi kaderisasi leader bisnis di masa depan. Dengan cara itulah kita bisa bikin banyak perusahaan. Tadi saya bilang udah ada 14 PT dengan kurang lebih 20 lebih bisnis unit. Nah, leader-leadernya kita udah punya kandidat-kandidatnya. Kita tinggal bikin bisnis baru, leadernya masukin. Memang tidak semua ada dari internal, nggak masalah. Kita kan ada tim besar yang bisa mensuplai talent-talent. Kita ada lagi ekosistem yang bisa mensuplai talent-talent untuk menjadikan pemimpin-pemimpin bisnis di Proxys. Nah, ini juga peluang sebenarnya untuk ekosistem Ganesha Startup Club. Kenapa nggak saling berkolaborasi untuk mensupport masing-masing bisnis? Kamu butuh partnership untuk apa nih? Butuh IT kah, digital marketing kah, accounting kah, keuangan lah, whatever yang dibutuhkan oleh rekan-rekan sesama, tanpa dia harus hire full time, dia bisa hire by project, bisa outsourcing, kontrak service,
1 bulan akunting bayar 1 juta, 2 juta ya. Kalau transaksi dikit, bayarnya dikit. Kalau transaksinya udah besar, baru gede gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan ke teman yang punya bisnis akunting. Ada teman punya bisnis digital marketing. Nggak usah punya digital marketing sendiri. Proxys punya 14 PT, itu digital marketingnya di outsourcing ke perusahaan yang kita invest di bidang itu. Kebetulan kita punya perusahaan investasi juga, sister company, namanya Sinovac Capital. Kita invest di digital marketing, namanya Digital Fingers, yang tadi juga terlibat dengan acaranya ya, Schoolpad untuk acara sosialnya dia. Nah, hari ini juga saya undang hadir, namanya Noval, CEO-nya. Jadi sister company namanya Sinovac, itu dia yang nyalain kamera. Halo Noval. Nah, semua digital activation ya. Kalau digital strategiknya masih di handle Proxys, tapi sekarang juga kita kolaborasi, ada juga sebuah startup di Bandung yang kita invest dari tadi Yayasan Minang Bandung, namanya Rocket. Itu mereka khusus yang strategik digital marketing. Nah, itu kita outsource ke sana. Jadi kita nggak membentuk lagi tim digital marketing untuk desain, untuk content creator, untuk SEO, untuk web, kita nggak bikin lagi. Kita outsource saja. Sekaligus kita mengembangkan mereka menjadi startup yang sukses mudah-mudahan. Nah, itu caranya kita membangun tim ya. Tim kecil, core tim, kemudian ada tim besar yang kita kolaborasikan dengan bisnis-bisnis lain. Nah, jadi bukan hanya tim biasa, kita juga bangun tim yang kader berjiwa entrepreneur di internal ya. Itu penting karena nanti kan dia menjadi calon-calon leader bisnis kan, menggantikan kita atau meneruskan kita atau untuk mengembangkan, untuk memastikan kita bisa tumbuh terus. Jadi bukan hanya buat menggantikan kita, juga untuk strategi pertumbuhan ya, tadi saya sudah bilang. Nah, jadi kita mengajak karyawan untuk memiliki kesempatan yang sama untuk diinkubasi. Jadi di Proxys, karyawan itu jadi owner nanti step terakhirnya, tapi tidak semua. Hanya yang punya keinginan untuk jadi entrepreneur. Kan nggak semua orang ingin jadi entrepreneur ya. Karyawan nggak semua juga suka jadi entrepreneur. Sangat banyak yang mungkin sukanya lebih spesialis, misalnya jadi IT, menjadi direktur teknik, menjadi project manager. Tapi ada juga yang suka jadi entrepreneur dan punya bakat. Nggak hanya suka saja, kita lihat juga dia punya bakat, punya talent, mau belajar untuk jadi entrepreneur. Nah, itu yang kita kaderisasi, jadi kita inkubasi istilahnya. Kita punya program inkubasi internal, kita menyebutnya nanti kita jelaskan, namanya Proxys Accelerator. Nah, mereka itulah yang menjadi cikal bakal calon leader-leader bisnis di Proxys yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, salah satu manfaat lain ketika mereka jadi owner, nggak ada isu lagi dengan rasa memiliki, karena memang mereka yang memiliki kan, dapat saham, jadi direktur tapi dapat saham juga. Nah, kita menyebutnya dengan konsep tadi itu, kita menyebutnya konsep hub atau induk dan sel. Jadi konsep induk dan sel yang terus membelah diri kan, kalau sel kayak amuba gitu kan, membelah diri, tapi membelah dirinya sama kan, amuba itu kualitasnya sama, kemampuannya harus sama, nggak boleh lebih turun, harus sama terus. Nah, kalau bisa lebih bagus. Oke, ya ini kita sebut konsepnya induk dan sel atau hub dan sel. Mudah-mudahan nanti ya sel-sel tadi tumbuh lagi menjadi hub-hub baru. Begitu caranya, jadi Proxys dari 1 PT sekarang bertambah alhamdulillah menjadi 14 PT. Kemudian sel-sel bisnisnya udah ada 20 lebih. Jadi bisnis unit itu adalah sel-sel bisnis yang nanti akan jadi PT-PT semua tuh. Jadi kalau semua sel bisnis itu menjadi PT, sekarang ada 20 bisnis unit, ya mungkin PT-PT Proxys akan nambah mungkin 20 lagi ke depannya. Mungkin total dalam 3 tahun ke depan mungkin bisa 30 atau 40 PT, we don't know ya. Karena tidak semua sel bisnis itu pertumbuhannya sama ya. Ada yang 1 tahun udah siap jadi PT, ada yang 2 tahun baru jadi PT, ada yang sampai 5 tahun jadi PT, sampai 3 kali ganti bisnis leader, jadi baru bisa jadi PT, baru bisa tumbuh, baru bisa sukses, baru bisa menjadi hebat. Nah, makanya tingkat kegagalan kita tuh kecil sekali ya, karena 5 tahun pun dia nggak tutup tuh di Proxys, masih bisa kita support terus. Kalau dia jalan sendiri tanpa support dari hub dan induk begini,
Ya kadang-kadang habis duit setahun 2 tahun udah tutup bisnisnya ya. Nah ini salah satu manfaat induk itu tadi itu. Jadi dia mensupport terus, mensapih kalau susu itu ya, disapih terus, menyusui terus, sampai dia bisa mandiri kayak anak kecil lah, sampai dia bisa jalan sendiri, tumbuh, kembang, akhirnya bisa lari. Makanya tingkat kegagalannya bisa diperkecil dengan konsep hub dan sel ini. Jadi karyawan dianggap sebagai partner, bukan bawahan. Jadi ketika pertama masuk di Proxys pun, mereka kita anggap adalah our partner. Ingat tadi ya, kata kunci di awal tadi, tidak ada CEO atau founder yang hebat semuanya kan. Nah, artinya dia butuh karyawan. Nah, karyawan ini berarti partnernya dia, bukan bawahan. Partnernya dia yang bantu dia mengisi area kelemahannya dia dong. Makanya karyawan itu jangan dianggap bawahan, tapi karyawan harusnya dianggap sebagai partner. Nah, tumbuhkan mereka untuk bisa menumbuhkan perusahaan. Jadi tugas kita sebagai leader adalah membantu mereka untuk semakin hebat dan tumbuh. Kemudian dilatih untuk mandiri, karena kalau nggak mandiri, buru-buru dia menjadi business leader. Jadi walaupun di jabatan cuma customer service, dia harus mandiri. Konsepnya disebut SPA, Single Person Accountable. Jadi semua orang yang punya tugas, dia harus mandiri, accountable, tanpa disuruh. Nggak boleh disuruh. Dia harus tahu apa yang harus dia kerjakan. Kuncinya di situ. Itu latihan menjadi business leader. Kan kita sebagai pebisnis nggak ada yang nyuruh kan? Kita mandiri, accountable. Nah, tapi dilatih dari mereka menjadi hari pertama masuk proses. Walaupun dia jadi telemarketing, maupun dia jadi CS, walaupun dia jadi office boy, whatever tugasnya, walaupun jabatannya kecil sekalipun, dia harus accountable. Dia harus tahu objektif tugasnya apa, goals tugasnya apa, dan dia yang punya target. Jadi kita punya sistem namanya menggunakan konsep OKR namanya, Objective Key Result. Mungkin semuanya udah tahu ya OKR ya. Pastilah orang-orang startup pasti hafal banget tuh OKR. Nah, kita gunakan OKR sebagai alat bantu. OKR itu memang bagus banget karena sistemnya itu bottom up. Cocok dengan latihan SPA ini. Kalau KPI itu kan top down gitu, dikasih target, dikasih goals dari atas, sehingga mereka masih disuruh sebenarnya. Tapi kalau OKR, mereka yang set up target sendiri, mereka yang menentukan target objektifnya, terus udah inisiatifnya apa, kerjakan. Nah, itu latihan jadi latihan leadership, latihan entrepreneurship dari awal itu kita lakukan. Nah, nanti yang punya potensi jadi business leader akan dilihat dari penugasan SPA tadi. Akan terlihat tuh. Oh ini bisa nih, dia udah accountable-nya bagus, mandiri, mau belajar, objektifnya jelas. Nah itu kita didik jadi business leader. Nanti hub atau induk tadi merangkap bukan hanya investor, tapi juga inkubator, coach, partner, dan support bagi business leader tadi. Itu sebabnya kenapa mereka tingkat keberhasilannya tinggi ya, karena supportnya itu banyak banget, nggak dilepas. Nah, calon business leader yang baru diinkubasi sebagai business leader oleh induk atau hub bekerja sama dengan mentor dan coach juga dari senior-senior member proses yang lain. Jadi, karena proses banyak PT, kan pasti banyak direktur-direkturnya tuh. Nah, mereka bisa juga minta dibantu jadi coach atau mentor untuk sel-sel hub-hub yang baru dibikin. Sebagai sel bisnis yang dibesarkan oleh hub, maka sel baru yang sudah sukses dan berdiri sebagai sebuah perusahaan akan punya tanggung jawab yang sama ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini beberapa, ini kurang lebih kalau digambarkan selalu membelah diri tadi ya. Dari satu perusahaan kita awalnya. Jadi sel bisnis butuh kadar entrepreneur untuk menjalankannya, sehingga perlu kadar entrepreneur. Ya, ingat kompetensi termasuk entrepreneur bisa dikembangkan. Jadi kompetensi kan bisa dikembangkan. Entrepreneur juga butuh kompetensi. Artinya entrepreneur juga bisa dikembangkan. Jadi saya nggak setuju dengan entrepreneur itu dilahirkan ya. Entrepreneur itu bisa dikembangkan dan Proxys sudah membuktikannya. Entrepreneur itu kita didik, kita kembangkan, kita support sampai mereka bisa mandiri. Nah, kita menyebutnya Proxys Accelerator System. Jadi nanti si CEO ini, si business leader ini yang baju hijau ini disupport oleh hub atau induknya, disupport oleh coach dan mentor, disupport oleh investor juga. Investornya bisa hub itu sendiri yang jadi investornya. Bisa juga hub itu kerjasama dengan hub yang lain, invest bareng-bareng istilahnya, atau oleh perusahaan investasi yang kita miliki yang namanya Sinovac ini. Nah, Sinovac ini sahamnya juga dimiliki oleh para hub-hub dan PT-PT Proxys. Jadi Sinovac itu pemodalnya juga PT-PT yang ada di dalam Proxys. Nah, ini orang-orang yang kita develop, tim kecil yang
Ini leader-leadernya dong. Yang ini bisnis leadernya dong. Yang kita suka kumpulkan di acara event-event para business leader. Contoh-contoh program pengembangannya ini ada berapa macam ya di sini. Saya tulis juga. Tapi mungkin yang perlu saya share adalah konsep ini nih. Grow your people to grow your business. Ya. Sama seperti logo Proxus ya, seperti panah bintik-bintik ini. Jadi bintik-bintik itu melambangkan people-nya. Terus kita ada panah logonya untuk grow bersama-sama. Tapi mereka juga ikut grow. Jadi panah melesat gara-gara setiap titik-titik tadi kita support untuk tumbuh. Ini contoh tim board director kita saat ini. Ini umumnya dihasilkan dari internal. 4 dari 5 ya. 5 dari 6. Itu dari internal. Jadi ada yang dari customer service nih. Yang cowok ini, yang Pak Zulfikar ini, dulunya customer service tuh. Tahu kan customer service tugasnya ngangkat telepon, halo ye, terus tawarin ya. Pokoknya telemarketing lah karena tugasnya. Tapi sekarang sudah pegang direktur 3 perusahaan di Proxys. Jadi dari 14 PT tadi, 3 PT-nya dipegang oleh beliau. Ya. Ini yang paling muda, Isma ini udah board director, dia baru pegang 1 PT, tapi dia yang paling muda, umurnya baru 32. Ini Mbak Feni, ini juga dulu dari marketing. Kalau Pak Andrianto dulu dari konsultan. Pak Prima ini dari konsultan juga. Oke. Nah, jadi yang memimpin bisnis sekarang mereka. Saya hanya founder aja sama board commissioner. Tapi saya ikut bantu coach karena tadi saya bilang senior people disuruh jadi coach dan mentor di Proxys. Untuk membantu pengembangan tim-tim lagi kan di setiap sel-sel tadi. Nah, kadang-kadang jadi subject matter expert juga kalau ada proyek-proyek misalkan. Nah, mereka yang memimpin Proxys saat ini, board director ini. Cuman dibantu oleh board advisor juga, nanti kita lihatin. Nah, jadi kita punya coaching mentoring juga jalan terus, karena tadi ingat ya, kita membangun tim kan. Jadi harus ada pendampingan, coaching mentoringnya. Nah, coaching mentornya itu dari internal. Jadi direktur-direktur ada BOD ada 6 orang, board advisor ada 6 orang, terus kemudian ada senior-senior konsultan, subject matter expert, kita minta juga jadi mentor dan coach. Makanya Proxys ini dijalankan mirip seperti sebuah corporate startup. Di dalamnya dibina, jadi startup, tumbuh, kembang, dapat saham. Ya, tapi bisnisnya sekali lagi kita cari yang leverage ya, yang saling terkait satu sama lain. Ini tangga bisnis ini yang kita buat. Jadi dalam menginkubasi bisnis kita selalu gunakan tangga bisnis ini di Proxys. Jadi pondasinya tentu saja ada values atau kita sebutnya spirit ya. Value-nya apa, purpose-nya apa, karena bisnisnya harus punya misi dan purpose yang kuat, nggak hanya cari uang. Kemudian structure-nya harus bagus, bisnis modelnya gimana, strateginya gimana. Tadi ada Schoolpad tadi, ada di sini ada Eeng tadi bilang dia bikin tryout gratis untuk anak-anak muda di Sumatera Barat supaya mereka punya akses juga, jangan anak-anak kota besar aja yang punya tryout keren gitu kan. Nah, itu nggak dibayar. Itu kan misinya keren banget. Spiritnya harus seperti itu bikin bisnis. Nah, nanti cari profitnya dari mana? Ya, nanti diolah lagi dari proses berikutnya. Tapi yang jelas misinya harus lebih besar dari profit. Nah, itu kita tekankan betul sebagai fondasi. Nah, kemudian baru kita tentukan value proposition bisnisnya ya, bukan produk nih, maksudnya bisnisnya apa, value propositionnya. Kan kita bisa suka juga membuat value proposition produk dan sebagainya. Tapi yang di sini maksudnya bisnis. Kemudian baru kita ajarkan mereka bisa menjual. Jadi CEO Proxys ada syarat kuncinya satu, harus bisa menjual. Kalau dia nggak bisa menjual, dia nggak boleh jadi CEO, dia jadi CTO aja. Tadi ingat, bottleneck terbesar ada di mana? Di CEO atau founder ya. Kadang-kadang dia nggak bisa jual, dia jadi CEO juga. Kan gue yang bikin, kan gue bosnya, gue modalnya, gue yang bikin, gue jadi CEO dong. Nah, padahal dia nggak bisa jual, jadi CEO, maksa banget kan. Lu kalau nggak bisa jual, bisanya teknikal, ya udah jadi CTO dong, betul nggak? Nah, masalahnya kebanyakan orang pengen jadi CEO semua gitu loh. Itu jadi masalahnya. Bottleneck-nya dia lagi kan. Nah, jadi di Proxys kita selalu harapkan semua CEO bisa menjual. Makanya tangga pertama itu tadi bisa menjual dulu. Habis itu dia belajar tentang cash flow, profit. Kita support juga cash flow-nya sampai dia bisa mandiri. Karena kebanyakan masalah orang bisnis itu kan cash flow ya.
Kadang-kadang bisnisnya mau hidup, kadang-kadang bisnisnya tuh profit, tapi buat bayar gaji nggak ada uangnya, gimana ceritanya kan? Ya karena profitnya, kenapa profit tapi nggak ada uang? Karena kan uangnya kadang-kadang belum dibayar tuh. Profit kan dihitungnya dari, kalau accrual itu kan, accounting kan accrual basis itu, ketika kita kirim invoice, itu kan udah dihitung sebagai revenue. Nah, revenue-nya udah gede, tapi uangnya belum dibayar, ya nggak ada uangnya lah. Nah, kita mau bayar gaji sulit gitu, akhirnya minjam sana, minjam sini. Lama-lama lelah direkturnya, ya udah tutup bisnisnya, bangkrut. Padahal dia profit. Nah, kita support dia cash flow-nya sampai dia mandiri. Terus kemudian timnya, tadi banyak sekali program-program tim, udah jelaskan di awal ya. Bisnis sukses bukan gara-gara CEO yang hebat, tapi gara-gara tim yang hebat. Kita udah bilang tadi, itu kita lakukan betul. Kemudian tentu saja sistemnya, SOP, policy, tata kelolanya, governance-nya, itu dilengkapin. Tapi nggak usah khawatir, sistem itu nggak ada yang sempurna. Kita bisa continuous improvement kan untuk membangun sistem. Proksis saja sekarang pun setelah 16 tahun banyak banget yang perlu diperbaiki. Meeting, terus perbaiki sistem lagi, perbaiki lagi. Karena selalu ada yang kurang gitu. Nah, nggak apa-apa. Yang penting ada sistemnya. Ya, sistem yang jelek lebih baik daripada sistem yang sempurna tapi masih angan-angan gitu. Sistem yang jelek tapi implemented masih lebih bagus. Karena ada dasar untuk perbaikan. Nah, dari situlah kalau kita 1, 2, 3, 4-nya bagus, bisnis yang tadi kita support tadi siap untuk tumbuh, grow. Nah, habis itu terserah dia mau bikin bisnis baru lagi, sel baru lagi, terserah. Itu namanya leverage. Bedanya leverage dengan konglomerasi ya, tadi kita udah bahas ya. Kalau konglomerasi dia tidak saling mungkin, nggak apa-apa, dia beda-beda aja bisnisnya. Tapi kalau leverage strategi, bisnisnya dia selalu saling mungkin. Nah, Proxys dia menggunakan konsep leverage strategi. Nah, produk itu ya nggak usah takut, sepanjang perjalanan bisa diinovasi terus, bisa diganti malah, bisa dimatikan produk itu. Yang penting timnya jangan dimatikan. Yang penting timnya hebat, produk bisa diganti. Kenapa? Karena produk ada life cycle-nya. Umurnya kadang-kadang semakin, malah sekarang kata orang life cycle produk itu semakin pendek ya. Karena zaman internet, informasi begitu mudahnya, kompetitor gampang sekali masuk ke market dengan digital, dengan teknologi, barrier to entry-nya rendah, makanya produk life cycle itu semakin pendek sekarang. Maka kita tuliskan di sini produk itu selalu ada di setiap saat, diganti, diperbaiki, diperbarui, dan seterusnya. Jadi jangan pernah bikin bisnis dari produk ya, karena produk itu bisa diganti, bisa dimatikan. Jadi bikin bisnis mulai dari apa? Dari bawah, dari value proposition. Oke, ini kita lakukan. Jadi sel tadi adalah sandbox-nya ya, tempat dia jatuh bangun supaya tapi nggak mati ketika jatuh, dia bangkitnya cepat. Makanya kalau kita nonton drakor startup itu ada istilah sandbox. Itu supaya kalau dia jatuh main ayunan nggak sakit, terus dia bisa main ayunan lagi katanya gitu kan. Nah, jadi sel itu tempat mereka jatuh bangun, belajar, tapi ketika jatuh nggak mati gitu, langsung bisa bangkit lagi. Itu sandbox konsep Proxys Accelerator. Ini contoh program in class-nya. Kita juga samping praktek-praktek tadi kita ada program in class juga, ada mirip kayak mini MBA gitu lah. Nah, ini programnya panjang sampai mereka bisa merah itu artinya dia udah PT itu. Biru itu dia masih sell bisnis, masih di develop. Orange itu dia udah mulai bisnis unit, tapi belum PT. Merah itu kalau udah jadi PT. Nah, jadi tim besarnya gimana kalau kita nggak punya dana yang cukup? Dengan cara kolaborasi atau partnership. Nah, rekan-rekan Ganesha Startup Club ini punya potensi untuk berkolaborasi satu sama lain. Nah, ini makanya saya share ini karena bagus potensinya di komunitas ekosistem Ganesha. Jadi membangun tim besar, kompetensi kita terbatas ya, tidak ahli semua hal, mengajak partner atau rekan untuk kolaborasi dan mewujudkan dream bersama-sama. Cari partner yang punya skill berbeda tentu saja untuk mengisi bersama partner atau rekan bisa tumbuh bersama. Jadi karena kalian saling berkolaborasi pasti harus tumbuh sama-sama dong, ya nggak? Jadi kita harus punya value bagaimana sesama rekan di dalam komunitas ini sama-sama tumbuh. Nggak saling, bukannya saling nginjak, bukan saling menjatuhkan, itu mah value-nya nggak bisa untuk kolaborasi. Tapi dalam community ini bagaimana supaya tumbuh sama-sama. Itu value-nya penting.
Nah, kalau di Proxys, kita jadi wadah untuk membantu tim mewujudkan dreamnya tadi, maka kita gunakan Proxys untuk wadah sebagai kolaborasinya. Bisnis bukan sekedar tempat bekerja dan mencari uang, tapi harus lebih dari itu, harus punya misi dan purpose. Nah, jadi ketika diharapkan juga di dalam community ini punya positive value seperti itu ya, setiap bisnisnya ya. Karena kalau kita punya positive value yang bagus di setiap PT atau perusahaan di ekosistem kita, mudah untuk kolaborasikan. Untuk mengaju bersama-sama, untuk mencapai purpose bersama, dan seterusnya. Nah, ini contohnya aja. Ketika kita mengkolaborasikan sebuah tim besar ya, karena kita solusi manajemen, sebelah kanan ini customer need nih, dari atap sampai fondasi, semua kebutuhan customer ada semua di sini, mulai dari strategik, core process, support process, human capital, teknologi. Ini contohnya kebutuhan customer sebelah kanan ini. Nah, tengah-tengah ini kita berkolaborasi dengan banyak bisnis di dalam Proxys and Company, yang tadi ada 14 PT dan 20 lebih bisnis unit tadi, kita kolaborasikan supaya bisa mensupport semua kebutuhan customer. Hari ini juga ada Pak Yandi dari Angkatan 92 juga, tim Proxys. Pak Yandi juga membantu mengintegrasikan layanan sebagai dalam bentuk bisnis namanya Proxys IMS, Integrated Marketing Solution. Jadi dia kebutuhan klien yang beda-beda gitu, padahal PT-nya ada 3-4 yang terlibat, diintegrasikan oleh Pak Yandi. Oke, sebenarnya ada teorinya. Nanti saya share ya. Apa sih kenapa kolaborasi itu bisa meningkatkan value ya? Tapi di sini saya mau share bahwa resources kita jadi mudah dengan banyaknya tim yang berkolaborasi. Tim besar, kita menyebutnya tim besar. Tim kecil masing-masing core timnya. Core timnya mungkin cuma 12 orang, 13 orang gitu ya. Tapi ketika tim besar semuanya terlibat, bisa 200 lebih orang terlibat. Ya, karena masing-masing perusahaan akan mensupport kan. Nah, ini manfaat ini tadi buat advisory-nya. Jadi kita berkolaborasi, kemudian beliau-beliau ini yang senior-senior diangkat menjadi board advisor-nya, yang lebih muda tadi board director-nya. Ini board director-nya ya. Nah, jadi kolaborasi menambah value. Karena tadi kolaborasi harus kita gunakan untuk mengungkit kan, leverage atau menambah value. Ini contohnya nih. Contohnya ya, kenapa kolaborasi bisa menambah value ya. Ini contoh sederhananya aja. Ada sebuah marketing company, senggol. Mati kemarin. Oke, taruh kameranya mati. Suaranya masuk, tapi videonya memang hilang. Suaranya oke ya? Suaranya kedengaran. Baterainya habis nggak? Tadi kesenggol kabelnya, kabel kameranya. Oh iya. Masih kedengaran suara. Oke, nggak apa, suara itu kan ini kebetulan PPT ya, jadi nggak perlu wajahnya. Oke, lanjut dulu, nanti kita atasi sampai jalan. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa lihat panah-panah ini misalnya nih ya, ada PT yang dapat order dari kliennya produk 1 misalkan ya. Tapi PTA misalnya, PTA dapat order dari klien produk 1. PTA ini dia nggak punya produk 1. Dia lemparlah ke PT B yang punya yang mampu melayani produk 1, betul nggak? Kemudian PT B dapat order untuk produk 3. Untuk produk 2, sorry. Tapi dia nggak bisa produk 2. Dia lempar lagi ke PT C. PT C dapat lagi produk 3. Lempar lagi, tapi dia nggak bisa. Lempar lagi ke PT D. Nah, PT D dapat order produk 1. Dia lemparlah ke PT A. Jadi belum tentu PT A itu dapat order
dari tukaran dari klien yang PTB kan. Dia baru dapat order tukaran justru dari PTD. Tapi ketika dia berkolaborasi dengan value yang positif, dia yakin suatu saat akan ada order datang dari teman yang lain. Belum tentu dari PTB yang dia kasih order. Dan nggak ada VV marketingan, nggak ada meeting-meeting berjam-jam, berbulan-bulan di Citos untuk ngebahas kerjasama, nggak ada itu. Ada order buat lo, gue lempar ya. Just 1 minute, selesai. Berapa banyak waktu terbuang, orang-orang mau kolaborasi, meeting di Citos berjam-jam, berhari-hari, hanya untuk menyepakati, ini ada order nih kita garap rame-rame. Kita aja udah buang waktu berhari-hari lah. Nah, padahal kalau kita waktu yang terbuang itu buat cari order yang lain, mungkin lebih banyak dapatnya. Nah, itu terjadi karena tidak ada model kolaborasi dari awal yang ditetapkan, sehingga harus meeting dulu, sepakati dulu, padahal ordernya juga belum tentu deal tuh. Akhirnya banyak sekali kita meeting-meeting kolaborasi, tapi nggak jadi deal kan. Nah, ini salah satu contoh kenapa kolaborasi itu bisa membantu meningkatkan value, yaitu penetrasi pasar. Jadi, bayangkan kalau dia tidak kolaborasi, itu PTA, PTB, PTC, PTD tadi pasti tolak semua ordernya kan? Pasti tolak kan kalau tidak kolaborasi kan? Pasti dia tolak itu semua order. 4 order, kalau 1 miliar aja kali 4 udah 4 miliar hilang melayang. Tapi kalau diproses, itu semua bisa diambil. 4 miliar jadi revenue, karena bisa dilempar ke PT yang memang ahlinya, spesialisasinya. Nah, dari 0 bisa jadi 4 miliar kan? Otomatis kan value-nya naik tuh, gara-gara kolaborasi. Benar nggak? Jadi kalau kita nanggok ikan gitu, tanggok rapat istilahnya, ikan teri, ikan gurame, ikan paus juga dapat gitu. Ya. Tapi bukan palu gadal ya. Kalau palu gadal kan satu orang ngerjain semua. Ini enggak, tetap spesialisnya yang ngerjain. Tapi dengan kolaborasi semua bisa ditangkap. Ini baru dari satu sisi penetrasi. Dari sisi resources tadi udah saya bahas ya di slide sebelumnya yang dilakukan oleh Proxys. Bagaimana kita bisa kolaborasi resources untuk menggarap semua kebutuhan klien dari A sampai Z. Itu dari segi resources. Nah, itu sebenarnya udah diselidiki orang. Teorinya ternyata ada. Teorinya seperti ini. Konsep kolaborasi itu bagaimana, kenapa kok bisa menambah value. Jadi kalau anggaplah misalnya ini kayak 2 perusahaan, berarti dia interaksi 2 perusahaan. Tapi kalau bintang 5 yang tengah itu, kalau kita berkolaborasi dengan semua titik, 1, 2, 3, 4, 5, ke sini, kemana-mana kan garisnya kan. Tapi kalau 8 perusahaan, lebih banyak lagi garisnya itu kan, sebelah kanan sekali. Nah, itu kalau dijadikan formula, kalau tanpa kolaborasi, anggaplah misalnya 11 perusahaan ya. Kalau tanpa kolaborasi, berarti nilainya kan 11. Salah satu perusahaan, nilainya 1 miliar. Jadi tanpa kolaborasi, nilainya 11 miliar. Tapi dengan kolaborasi, nilainya bisa berkali lipat. Dengan formulanya seperti ini, N kali N kurang 1 dibagi 2. Jadi kalau 11 perusahaan kurang 1, berarti 10. Kali 11, berarti 110. Dibagi 2 menjadi 55. 11 nilai yang 11 tadi sekarang nilainya menjadi 55. Berarti hampir 5 kali lipat ya kenaikan value-nya. Jadi semua anggota perusahaan itu otomatis value-nya bisa naik 5 kali. Ya. Dari mana formulanya? Formulanya ini. Tapi kalau kita baca konsep tadi ternyata dari penetrasi market dia bisa dapat semua. Dari segi resources dia bisa nambah banyak. Itulah salah satu alasan ya kenapa N-nya bisa meningkat. Sorry, ini saya tulis PT ITB 92. Karena ini slide ini juga saya share di ITB 92. Tapi maksud saya, ini bisa Ganesha Startup Club, yang PT ITB 92 itu harusnya dicoret ganti Ganesha Startup Club. Ganesha Startup Club ya. Bisa mengadopsi konsep yang sama sebenarnya. Bukan konsep piramida, konglomerasi atau holding company, nggak perlu. Nggak perlu. Konsep kolaborasi dalam satu ekosistem dan satu komunitas. Kalau Proxys kita membangun banyak perusahaan untuk membangun konsep ini. Termasuk kita punya investment company untuk invest di beberapa startup yang kita gabung lagi menjadi bagian dari ekosistem kita, Proxys and Company. Kalau ekosistem kita menyebutnya Proxys Universe.
Tapi kalau perusahaan-perusahaan proksis, kita menyebutnya Process and Company. Nah, jadi kita kolaborasikan dalam Process Universe. Ada yang kita invest jadi startup, kita yang bikin atau kita bikin sendiri jadi sel-sel bisnis kita, lalu kita kolaborasikan. Nah, tapi kalau itu dilakukan tentu butuh waktu lama ya, 10 tahun, 15 tahun kemudian keburu tutup bisnisnya, keburu bangkrut misalkan gitu ya. Nah, bisa dimulai dengan community, ekosistem. Gitu, kurang lebih. Sip, lanjut ya. Nah, ini PT-PT-nya, tadi holdingnya Prokses Solusi Bisnis, PT-nya Prokses Solusi Bisnis, proses strategi bisnis, proses solusi manajemen, ini hub-hubnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh udah 7 hub, sorry, tadi saya bilang 6 hub ya, sorry, nggak apa, sorry. Ya, ada 7 hub, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 hub. Ada ACSAT yang tadi saya lupa, ini hub untuk certification, inspection, and compliance, ini technical banget. Kalau Sinovac Capital itu jadi hub untuk investasi di startup. Ini strategic business, ini solusi manajemen, ini HR, hub untuk solusi HR. Yang global solusi ini hub untuk solusi IT. Manajemen internasional ini hub untuk Indonesia Timur. Sinergi solusi ini hub untuk solusi layanan bidang HSE dan risk ya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ya, satu slide terakhir, karena waktu udah mau maghrib ya. Jadi backbone, jadi kita menyiapkan backbone yang kuat untuk support new business. Jadi salah satu yang kita lakukan, tadi ada coaching, ada mentoring, ada hub untuk invest, begitu ya. Satu lagi yang kita lakukan untuk supaya mereka tidak gagal dalam jadi bisnis yang mandiri, kita menyediakan support system namanya, atau backbone yang kuat untuk support system. Backbone itu kayak tulang belakang gitu ya. Jadi kalau tulang belakangnya kuat kan larinya kencang gitu ya. Jadi kita menyediakan support system. Dengan support system yang baik, success rate kita itu bisa di atas 80%. Nah seperti ini, contoh gambarnya seperti ini. Ini sebuah core team, yang merah ini core team ya. Suaranya hilang. Halo, suaranya hilang sekarang. Tes 1, 2, 3. Udah masuk. Oke. Nah, yang merah ini core team kan? Tadi saya bilang core team. Jadi jumlahnya nggak banyak-banyak dong, hanya 20. Paling satu PT itu jumlahnya 20. Ada yang cuma 12 satu PT itu anggotanya, core team-nya. Ya. Kenapa nggak perlu banyak? Karena core team itu dia hanya mengkolaborasikan kolaborator aja ke banyak resources di luarnya. Ya, core team sebagai kolaborator. Konektor, kolaborator, fasilitator, ya. Nah, di samping mereka juga ada tugas-tugas core-nya yaitu product management, sales, delivery, tambah finance biasanya juga ada core team juga masuk sini. Nah, nanti tim-tim yang lain seperti ini nih, ada GA, itu ada koperasi karyawan yang handle. Terus ada IT, ini ada PT PGS yang handle. HR, ini ada PT PSA yang handle. Kemudian ada accounting, ini ada PT Sinovac yang handle. Ya. Terus kemudian ada ini digital ya, digital marketing. Ini ada beberapa yang handle, ada Divin. Untuk Divin itu untuk konten kreator SEO-nya, kemudian ada Rocket, strategiknya. Bersama ini juga ada PT baru lagi, Pak Yandi ada di sini ya, PT Proxys Integrated Marketing Solution untuk handle strategiknya. Kemudian ke Divin. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini yang disebut tim besarnya, tim besar, ini tim besar. Tim besar ya. Tapi ini tim. Nah, ini kita buat untuk mensupport. Karena apa? Bayangkan kalau mereka masih baru, terus mereka harus bikin IT, HR, accounting,
GA semua, digital marketing, kerjakan semua sendiri. Sanggup nggak kira-kira? Sulit ya? Untuk bikin sebanyak ini, modalnya jadi gede banget kan? Untuk gaji orang aja habis modal mungkin 500 juta sampai 1 miliar setahun. Nggak berbekas tuh, habis buat gaji aja. Padahal modal harusnya digunakan untuk product management, untuk sales, untuk delivery, untuk operation core process gitu kan. Jangan habis hanya untuk gaji karyawan gitu. Harusnya habis untuk core process, untuk sales, untuk produk, untuk marketing, yang benar-benar direct to value added. Itulah modal yang kita butuhkan. Sehingga modalnya nggak banyak dibutuhkan. Karena yang lain itu bayarnya by service. Per service bayarnya. Per deliverable. Jadi nggak ada overhead tetap untuk gaji karyawan sebanyak ini. Dan kalau kita cari orang, belum tentu jago loh. Gaji orang jago kan mahal ya. Manajer IT berapa gajinya? 15 juta ada, 20 juta mungkin. Yang jago ya. Manajer GA berapa? Habis juga 10 juta, 15 juta. Manajer accounting, habis juga 10 juta. Manajer HR, habis juga 10 juta. 50 juta kali 12 sudah 600 juta. Belum biaya operasional, tunjangan kesehatan, THR, cuti, semacam kan. Nah, tapi ini dihandle oleh satu perusahaan, PT. Bayangkan untuk HR ini, satu PT itu bisa ada 20 orang di dalamnya. Artinya kita bayarnya mungkin 2 juta cuman sebulan, tapi yang ngurusin kita kan 20 orang itu sebenarnya. Dengan kompetensi yang nggak perlu diragukan. Compare dengan kompetensi satu orang yang mungkin diragukan. Yang keluar habis duit juga berapa? 10 juta, 20 juta. Nah, ini yang disebut dengan strong support system. Kompetensinya bagus, dan juga komitmen mensupportnya juga gede. Makanya saya bilang tadi, value-nya harus maju sama-sama kan. Mereka juga perhatian betul. Kebutuhan dari core team apa aja, mereka pikirin betul. Supaya maju. Nggak hanya sekedar kerjakan tugas. Oke, itu yang kita lakukan juga di Proxys untuk supaya sel-sel yang tadi kita support kuat ya, maju dan berkembang. Support cash flow kita juga lakukan, kita punya perusahaan pembiayaan, tapi ini nggak usah khawatir. Kalau nggak salah di ITB juga ada ya, divisi investasi kalau nggak salah ya. Nah itu bisa kerjasama tuh, Ganesha Entrepreneur Club atau Startup Club kerjasamalah dengan pembiayaan ITB untuk support cash flow. Nah, karena dia anggota Ganesha Entrepreneur Club, ada kepercayaan tuh dari ITB Investment tuh. Wah, ini anggota klub nih, komunitas. Disupport banyak orang, kuat nih bisnisnya. Kita boleh kasih biaya, pembiayaan. Oh, Rudy Andriana punya perusahaan investasi itu, banyak duitnya untuk itu. Ya kan? Nah, tapi syaratnya anggota klub dulu kan Rudy ya. Kalau nggak anggota klub, kita nggak tahu orangnya kan. Ini orangnya value-nya positif nggak? Ya. Kasih duit kabur lagi. Enggak. Nah, harus anggota community, harus terikat kerjasama kolaborasi dengan PT-PT yang lain, supaya kita bisa tahu track record-nya dia, maka kita bisa kasih support cash flow. Kurang lebih itu yang kita lakukan. Oke, sip. Makasih. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.